Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kulilah harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Teman-teman, sebelum belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, siapkan perlengkapan belajarnya. Buku paket yang kita gunakan adalah buku paket tematik 5E. Dan simak penjelasan dari guru. Lalu, segera kerjakan tugas yang diberikan jika memang ada tugas. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, sub tema 1, pembelajaran IPA tentang ekosistem. Dengan kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Serta tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mengetahui pengertian ekosistem dan komponen penyusun ekosistem dengan benar. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Tahukah teman, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara suatu organisme dengan lingkungannya. Teman-teman, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, sedangkan tempat tinggal individu disebut habitat. Dan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Serta komunitas adalah kumpulan berbagai populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi komponen biotik. Komponen ini merupakan anggota dari ekosistem yang berupa makhluk hidup, misalnya mikroorganisme, jamur, protista, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan komponen abiotik. Komponen abiotik atau komponen tak hidup adalah komponen fisik dan kimia yang merupakan tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Misalnya suhu, air, garam, cahaya matahari, tanah dan batu, serta iklim. Teman-teman, ekosistem di dunia terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sedangkan ekosistem alami terbagi lagi menjadi ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air. Ekosistem air atau perairan merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Ekosistem air dibedakan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut.
Ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah ekosistem air yang memiliki kadar garam rendah. Pada lingkungan air tawar, biasanya variasi suhu tidak mencolok, serta terpengaruh oleh cuaca dan iklim. Kemudian, ekosistem laut. Ekosistem air laut adalah ekosistem air yang memiliki kadar garam tinggi, seperti perairan lautan. Lingkungan ini terdiri dari ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal atau bitarol, serta ekosistem pasang surut. Selanjutnya adalah ekosistem estuaria. Ekosistem estuaria adalah ekosistem perairan semi tertutup yang memiliki badan air yang terhubung secara terbuka antara perairan laut dan air tawar. Ekosistem ini disebut juga dengan ekosistem muara, di mana air tawar dari sungai dan air laut bertemu. Kemudian, ekosistem pantai. Ekosistem pantai berbeda dengan ekosistem air laut, sebab posisi pantai berada di sekitar tepian laut. Di lingkungan ini hidup organisme pada daerah berpasir, yaitu organisme yang tahan terhadap angin, gelombang, dan kondisi di tepi laut. Selanjutnya adalah ekosistem sungai. Ekosistem sungai adalah ekosistem air yang terdapat pada sungai. Sungai adalah sebuah jalur yang terbentuk dari aliran air dari satu titik ke titik lainnya. Organisme yang hidup di sungai sangat beragam, misalnya buaya dan aneka jenis ikan sungai. Dan ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem yang terdiri dari koral dan organisme lainnya. Hewan-hewan yang hidup di karang sebagian besar adalah organisme mikroskopis, beberapa jenis ikan atau binatang laut, misalnya landak laut, bintang laut, gurita, dan lainnya. Kedua adalah ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya atau garis lintangnya, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma, yaitu sebagai berikut. Ekosistem hutan tropis. Hutan tropis adalah hutan alami yang ada di kawasan tropis dan subtropis. Hutan ini selalu basah dan lembab karena memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Hutan ini terdiri dari pepohonan tinggi dan berkanopi. Selanjutnya adalah ekosistem sabana. Sabana adalah hamparan yang ditumbuhi rumput atau semak perdu yang diselingi beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar, seperti palem dan akasia. Lingkungan sabana berada di kawasan tropis dengan curah hujan rendah. Adalah ekosistem padang rumput. Padang rumput terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropis ke subtropis. Ciri-ciri padang rumput adalah curah hujan kurang lebih 25 sampai 30 cm per tahun. Hujan turun tidak teratur, porositas atau resapan air tinggi, dan drainase atau aliran air cepat. Selanjutnya adalah ekosistem gurun. Gurun adalah daerah yang memiliki curah hujan sangat sedikit, yaitu kurang dari 250 mm per tahun. Lingkungan gurun biasanya berbatasan dengan padang rumput. Gurun merupakan tempat yang kering dan gersang, serta mengalami perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim. Kemudian, ekosistem taiga. Taiga adalah ekosistem hutan yang terdiri dari satu spesies, seperti konifer atau pinus. Hewan yang tumbuh di lingkungan ini antara rusa, beruang, rubah,
serigala, dan lainnya. Taiga merupakan lingkungan dengan suhu rendah. Dan ekosistem tundra. Tundra adalah hutan yang pertumbuhan pohonnya terhambat oleh suhu lingkungan sekitar. Lingkungan ini sering dikenal dengan daerah tanpa pohon. Tundra terdapat di lingkaran kutub utara, serta puncak-puncak gunung yang tinggi. Selain ekosistem alami, terdapat juga ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah suatu ekosistem yang dibentuk oleh manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ekosistem buatan terdiri dari makhluk hidup dan lingkungan yang spesifik. Namun, keanekaragaman yang terdapat pada lingkungan buatan umumnya rendah. Teman, berikut ini adalah beberapa contoh ekosistem buatan. Yang pertama adalah bendungan. Yang kedua yaitu sawah irigasi. Yang ketiga adalah tanaman perkebunan. Dan yang keempat adalah pemukiman warga. Teman-teman, kesimpulan pembelajaran kita adalah hubungan timbal balik suatu ekosistem dalam kehidupan tidak dapat dipisahkan, sehingga harus tetap dilestarikan. Sebab lingkungan yang terdiri dari organisme-organisme yang saling berinteraksi secara seimbang akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen kehidupan. Sekianlah yang bisa Bu Lila sampaikan untuk materi kita kali ini. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang Bu Lila sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.